Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami bertiga ingin menjelaskan tentang pencegahan depresi pada usia remaja dengan metode skala depresi. Di sini kami terbagi menjadi 3 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Eka Restanu, lalu ada Muhammad Rizky Komala, yang ketiga ada Muhammad Davanova Tama. Nah, di sini ada pembagian tugasnya, bisa dilihat. Pertama, dalam bagian Eka Restanu, saya sendiri mencari metode pada narasumber tentang metode yang akan digunakan, lalu mencari ide mengenai proyek yang akan dibuat. Sedangkan Rizky Komala itu membuat program mengenai proyek, lalu memaintenance program jika ada masalah atau update terbaru. Untuk Muhammad Davanova Tama, tugas yang diberikan itu membuat UI pada program, lalu membuat pertanyaan dalam program oleh anjuran ahlinya. Latar belakang akan dijelaskan oleh Muhammad Rizky Komala. Nah, jadi latar belakang kami membuat ini itu banyak masyarakat Indonesia, terutama pada generasi muda yang terganggu mentalnya sehingga membuat mereka depresi. Dari depresi ini mengakibatkan seseorang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri yang mereka pikir adalah salah satu jalan keluar untuk menghilangkan depresi mereka. Rata-rata orang yang depresi dan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri adalah orang yang tidak mengetahui batasan mereka bersikap dan kekurangan tempat mereka untuk membagi kisah sulit mereka yang sedang mereka alami. Karena dari itu, kita membuat aplikasi di mana mereka yang memiliki depresi dan tidak tahu di mana mereka bisa bercerita secara bebas, bisa bercerita melalui aplikasi kami yang akan ditangani oleh ahli psikologi. Cycle yang kami gunakan itu adalah waterfall. Dari urutan pertama itu ada requirement analysis, kedua design, 3 itu bagian development, 4 testing, dan 5 ada maintenance. Ya, proses pembuatannya yaitu pertama mencari tools yang akan kita gunakan. Itu seperti tools yang bisa kita gunakan itu untuk tools yang bisa memanage kita dalam pembuatan aplikasi ini seperti Trello atau yang lain-lain. Yang kedua itu initial project management report. Itu ini mengenai laporan tentang bagaimana kita dapat memanage project yang akan kita lakukan. Ketiga itu mengenai tools yang kita gunakan. 4 stakeholder request. 5 vision. 6 itu kita mencari tahu requirement software specification. Ke-6 7 itu mengenai desain. 8 project metodologi dan arsitektur. Dan 9 itu ada mockup. Arsitektur itu kami seperti pertama user itu mengakses aplikasi. Nah, jadi dari aplikasi ini psikiater juga bisa mengakses aplikasi. Aplikasi itu mengambil data yang ada di database dan psikiater juga dapat melihat database, mengakses dan mengubah. Terus database itu akan kita atur oleh admin. Untuk tools yang digunakan oleh kelompok kami adalah tools manajemen Trello untuk memanage project kami. Yang di halaman pertama itu ada pencegahan depresi pada remaja, itu judul untuk project yang dibuatnya. Jadi untuk memberikan judul pada project yang akan dibuat, gitu. Ada things to do, doing, sama done. Things to do itu urutan yang akan dilakukan, project-project yang akan dikerjakan. Untuk doing itu yang sedang dilakukan. Apabila yang doing sudah selesai, akan masuk ke dalam kartu done. Dan untuk halaman ini, di sini ada daftar-daftar kartu, itu bisa ditambah, nggak cuma things to do doang, bisa yang lain. Dan selain itu juga ada membuat tim, di create team,
create board itu untuk board yang baru, bisa menginvite teman di tombol invite untuk menambah tim yang lain. Nah, untuk UI-nya sendiri di sini kita bikin aplikasi tentang curhat yuk, di mana pertama-tama ini kita disajikan dengan UI login atau daftar. Nah, bagi pengguna yang belum mendaftar, dia akan masuk ke menu daftar terlebih dahulu. Lalu dia harus memasukkan username, email, password, dan memasuki konfirmasi password kembali. Nah, setelah nanti ada bacaan sudah berhasil mendaftar, nah, dia akan masuk ke menu ke aplikasi curhat yuk, di mana sini ada pilihan, 3 pilihan, yaitu ada konsul, lalu ada prediksi skala depresi, sama penjelasan apa itu depresi. Nah, pada menu konsultasi di sini nanti kita disajikan nama-nama dari ahli psikologi. Nanti di sini kita bisa memilih kita ingin konsultasi dengan ahlinya, yang di sini kita beri nama, contoh namanya Cynthia, Arif, Jonathan, dan Dio. Nah, nanti setelah kita klik salah satu dari ahli psikologi, dia akan muncul di bagian bawah tentang profil-profil dari ahli psikologinya, lalu kita klik mulai konsultasi. Nah, lalu masuk ke bagian menu konsultasi. Di menu konsultasi itu sama seperti kayak kita chat pada umumnya, kayak model-model lain, WA, atau sejenisnya. Nah, lalu di bagian prediksi skala depresi, di situ nanti kita akan diberikan beberapa contoh, beberapa pertanyaan mengenai kayak tes kepribadian, lalu ada soal-soal lainnya tentang yang mempengaruhi dari dalam hidup kita. Nah, nanti setelah kita mengerjakan soal itu, hasil jawabannya itu nanti akan disimpan oleh ahli psikologi, lalu akan dinilai dan akan masuk ke bagian profil kita sendiri. Nah, di situ habis itu kita ada penjelasan apa sih itu depresi. Di sini ada menu penjelasan dari berbagai depresi. Nanti bisa dilihat. Jadi untuk yang tidak misalkan ada yang masih ragu apakah saya depresi atau tidak, di sini kita bisa kasih tahu tentang depresi itu apa. Kekurangan dari proyek kami itu pertama yaitu dari desain yang kita belum kita tanyakan kepada remaja di luar sana, karena penyebab COVID-19 ini, jadi tidak bisa, kita belum mendapatkan hasil UI yang maksimal. Lalu juga kita belum menanyakan kepada ahli psikologi, karena pada saat itu kita hanya menanyakan kepada mahasiswa Fakultas Psikolog dari Universitas Yarsi dan Universitas UNJ. Lalu ketiga, ada program kita belum bisa dijalankan atau masih berbentuk konsep. Keempat, kekurangan kami belum mendapat ahli psikologi yang ingin bekerjasama dengan kita mengenai proyek yang kami buat. Segitu saja dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.